أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Allah lah yang menciptakan kita dan yang menciptakan alam semesta dan apa-apa yang terjadi di antara langit dan bumi. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan
dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat alam semesta ini tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita manusia. Catat baik-baik, apa yang ada di bumi dan di langit ini semuanya diciptakan untuk kebahagiaan kita manusia. Sebagaimana Allah tegaskan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan untuk kebahagiaan kamu apa yang ada di bumi ini dan apa yang ada di atas bumi semuanya. Jadi bumi dan apa yang ada di dalam bumi dan apa yang ada di atasnya bumi itu semuanya diperuntukkan oleh Allah untuk kebahagiaan kita. Bumi, air, angin, awan, matahari, bulan, bintang, itu semuanya adalah sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebahagiaan kita. Perlu kita catat, Allah menurunkan syariat bagi tiap makhluknya. Setiap makhluk yang Allah ciptakan, Allah kasih syariat sendiri-sendiri. Manusia punya syariat sendiri, hewan Allah tetapkan syariatnya sendiri, binatang termasuk kuman Allah tetapkan syariatnya sendiri-sendiri. Syariat manusia yang Allah syariat Allah yang ditetapkan untuk kita manusia ada dua. Ada syariat atas fisik kita dan syariat atas ruh kita. Syariat atas fisik semuanya diatur oleh Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk merubahnya. Kita dulunya semuanya bayi, kemudian ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuknya badan kita, berbagai macam bentuknya wajah kita, tanpa kita bisa merubah. Dulunya yang kita ganteng sekarang sudah tidak ganteng lagi. Dulu rambutnya hitam, sekarang memutih. Ini semuanya syariat atas badan kita Allah yang mengatur sendiri. Adapun syariat Allah atas ruh kita, Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada Nabi, Allah titipkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Dan untuk kita, syariat atas ruh kita dititipkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dikasih akal waras, dikasih panca indera, kemudian disampaikan pada sampai usia balik kita, baru Allah kasih kebebasan kita untuk memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Akal Allah kasih, pikiran Allah kasih kepada kita. Kemudian jalan yang menuju ke surga dan menuju ke neraka juga Allah sudah tunjukkan kepada kita. Setelah itu kita dilepas oleh Allah dengan bekal akal, pikiran, dan hati nurani itu untuk memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang pengen beriman kepada syariat silahkan beriman.
Yang pengen mengkufuri syariat atas roh yang dititipkan kepada Nabi, silahkan kufur. Masing-masing mempunyai resiko. Rupanya syariat Allah atas roh kita inilah yang menjadi maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta untuk menjadi sarana kebahagiaan bagi kita. Kalau perintah dan larangan Allah kita perlakukan sebagaimana mestinya, perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita tinggalkan dengan semangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syariat Allah atas seluruh makhluk selain manusia diarahkan untuk kebahagiaan kita. Tetapi kalau kita manusia mengkhianati syariat Allah yang diturunkan kepada para rasul itu, kemudian manusia mengkhianatinya, maka Allah mempunyai syariat terhadap faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung ke manusia yang semula membawa kebahagiaan berubah menjadi malapetaka. Jadi jangan berpikir bahwa yang diberikan syariat itu hanya kita. Tetapi angin, air, bumi, termasuk umat, itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sarana kebahagiaan bagi kita. Kalau kita berada pada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka sarana kebahagiaan malah bisa menjadi malapetaka bagi kita. Pertanyaan, jujurlah pada diri kita sendiri. Sejauh mana kepercayaan kita kepada syariat Allah? Apakah ada syariat Allah yang kita curigai sebagai sesuatu yang membuat kita celaka di dunia, atau membuat kita akan sengsara di akhirat, atau kita akan menjadi melarat? Adakah syariat-syariat Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran melalui Nabi dan Rasul yang kemudian kita mengkhianatinya? Tanya pada diri kita sendiri. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau perut kita lapar, itu petunjuknya pasti kita sudah sekian waktu tidak makan. Kalau kita perut merasa kenyang, berarti dalam ukuran tertentu kita setelah makan sesuatu. Tidak mungkin alam dan isinya menjadi malapetaka bagi kita kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Artinya sebahagian dari kita mungkin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mayoritas yang lain bagaimana? Di dalam surat Al-A'raf, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu, membinasakan kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, Nabi Soleh, kemudian Nabi Musa dan seterusnya, dengan berbagai macam azabnya yang disebabkan oleh penentangan mereka terhadap syariat yang Allah turunkan kepada para rasul itu, Allah simpulkan di dalam surat Al-A'raf ayat 79, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah ngasih tahu Muhammad, jika sekiranya penduduk negeri-negeri yang aku sebut tadi
mulai dari Nabi Nuh, dari umatnya Nuh sampai umatnya Musa. Qura itu banyak. Kalau Qaryah satu negeri, kalau Qura berarti banyak negeri. Walau anna ahlal qura, jika sekiranya negeri-negeri itu, bangsa-bangsa itu, mulai dari Nabi Nuh sampai Musa, amanu, mereka beriman kepadaku, wattaqau, dan bertakwa kepadaku. Artinya mau melaksanakan ketentuan yang aku perintahkan kepada Nabi dan Rasul itu, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Pasti aku akan membuka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi karena mereka mendustakan syariat yang aku turunkan kepada Rasul yang aku utus kepada mereka, fa'akhadnahum, maka aku siksa mereka, bima kanu yaksibun, terhadap ulah mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, Allah tidak bisa dibohongi. Manusia bisa dibohongi. Mulut kita bisa berbicara apapun, tetapi hati kita Allah lah yang maha tahu. Dan kita bisa merasa kayak apa jiwa kita, sikap jiwa kita terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jiwa kita membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga kita laksanakan, membenarkan apa yang dilarang oleh Allah kemudian kita tinggalkan dengan semangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita belum ngerti apa maksudnya, maka Allah pasti akan membahagiakan kita. Tetapi pertanyaannya, sudahkah jiwa kita seperti itu? Kalau jiwa kita sudah membenarkan seperti itu, apakah lisan kita mengakui? Setelah kita lisan mengakui, apakah badan kita melaksanakan? Terkadang beda di hati, beda di mulut, dan beda di perbuatan. Orang yang beda di hati, beda di mulut, dan beda di perbuatan, inilah yang di dalam Al-Quran disebut munafik. Orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam keimanannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala merubah malapetaka menjadi hikmah yang banyak. Ketika kita mau menggunakan akal kita, mau menggunakan hati kita, dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal alam. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimahumullah. Siapapun kita, dari suku bangsa apapun kita, segagah seganteng apapun badan dan wajah yang kita miliki, setinggi apapun pangkat kedudukan yang kita sandang, sehebat apapun status sosial yang masyarakat sematkan kepada kita, ketahuilah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, setiap kita pasti akan mati. Dan setelah mati kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita pertanggungjawabkan segala amal kita sejak kita balik sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, wal amru yauma idzil lillah.
keputusan perkara pada saat itu adalah ada pada Allah. Allah akan periksa semua amal kita. Sehingga orang kafir mengatakan, lebih baik aku tidak menerima kitabku ini. Ini kitab apa? Tidak tertinggal sedikit pun, baik perbuatan kecil maupun perbuatan besar. Ketika orang kafir menerima catatan amalnya, dia akan mengatakan begitu. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Bertobat itu mengaku salah. Sehebat apapun kita merasa kuat, baru tersenang kutu yang namanya corona, dunia sudah tidak bisa berkutik. Ini baru satu makhluk Allah yang namanya corona yang dikerahkan. Belum lagi ketika Allah mengerahkan tentara-tentaranya yang lain. Oleh karena itu, tawaduklah kita kepada Allah, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ini semuanya membawa hikmah bagi kita. Hilangkan kesombongan dari diri kita. Sehingga sekali lagi, dengan kita mengaku seperti itu, mengaku salah seperti itu, harapan kita di akhirat nanti, pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada pada golongan orang yang wajahnya putih berkilau karena cahaya ibadah waktu kita hidup di dunia. Berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kita kepada Allah. Apabila di hari dibangkitkan itu, yauma taswaddu wujuhu wa tabyaddu wujuh. Berlindunglah kepada Allah. Kalau dibangkitkan kita dalam keadaan muka yang kelam, sekalipun di dunia dikosmetikin bagaimanapun juga, kalau orang kafir kepada Allah, jiwanya kufur kepada Allah, di akhirat wajahnya akan hitam kelam. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik. Fawasif Allahumma rabitatana wa adim muddana wahdina subulana wamla' qulubana binurikal ladzi la yakhbu washrah sudurna bi faidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa ahyina bi ma'rifatika wa amitna bi ma'rifatika wa amitna wa ahyina bi ma'rifatika wa amitna ala syahadati fi sabilik wa amitna ala syahadati fi sabilik wa amitna ala syahadati fi sabilik fa innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma dfa' 'anna al-ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal baghiya wal zalazila wal mirhan wal mihan wal irhab min baladina Indonesia hadza khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar wa wallahu ya'lamu ma tasna'un.